rekan-rekan, berjumpa lagi bersama saya Arga Tumadi dan kita masih akan membahas kembali terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Dan seperti biasa, saya juga sudah menghadirkan dua narasumber kita pada hari ini. Sudah ada Ibu Mahdiana Khotimah Indah SH sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha atau Ibu Iin ya, lebih singkatnya kita panggil seperti itu. Baik, dan kembali hadir bersama kami di sini sudah ada Bapak Dr. Aslam Ridho MAP selaku anggota Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, dan pembahasan tentang pengadaan barang dan jasa ini kan ternyata memang begitu kompleks ya, topiknya pun juga bisa kita pecah jadi beraneka macam. Dan kali ini kita akan membahasnya terkait dengan revolusi kalurahan. Gitu ya. Reformasi kalurahan. Baik, reformasi kalurahan ini sendiri merupakan aktualisasi visi misi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam RPJMD 2022-2027. yang secara operasional ini diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan. Reformasi Kalurahan ini sendiri merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan di kalurahan, terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Maka tema yang diambil pada hari ini adalah penguatan barang dan jasa di kalurahan dalam rangka pelaksanaan reformasi kalurahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, dan untuk membahas itu, maka yang pertama kita akan ngobrol sedikit dulu dengan Bu Iin. Ini sebenarnya memang posisi dari pengadaan barang dan jasa dalam reformasi kalurahan ini sendiri seperti apa ini, Bu? Ya, jadi memang betul sekali ya Mas ya, dari RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022-2027 itu ada program reformasi kalurahan, yang dimana reformasi kalurahan itu dilaksanakan dengan dua cara atau dua pendekatan, yaitu reformasi birokrasi kalurahan dan reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan. Jadi dari masing-masing reformasi birokrasi kalurahan itu ada 16 kegiatan utama. Kemudian di reformasi pemberdayaan masyarakat kalurahan ada 5 kegiatan utama. Dari 16 kegiatan utama yang ada di reformasi birokrasi itu ada kegiatan penguatan barang dan jasa di kalurahan. Jadi memang concernnya kalau reformasi birokrasi kalurahan itu adalah bagaimana kemudian meningkatkan ya kualitas dari tata kelola pemerintahan. Jadi bidang-bidang atau sektor-sektor di tata kelola pemerintahan itu akan ditingkatkan kualitasnya dengan reformasi birokrasi kalurahan itu. Nah, yang salah satunya tadi ada kegiatan penguatan barang dan jasa di kalurahan. Jadi seperti itu kurang lebih gambaran secara umum dari positioning penguatan barang dan jasa terhadap program reformasi kalurahan. Oke, dan apakah untuk melakukan hal ini kemudian ada sosialisasi di kalurahan-kalurahan yang ada di wilayah DIY atau bagaimana? Iya, jadi betul sekali. Dalam implementasinya program reformasi kalurahan tentu dilaksanakan dengan penyusunan dari regulasinya dulu ya, toolsnya dulu dari Pergub, terus kemudian juga panduannya juga disusun, ada petunjuk teknis yaitu dengan keputusan gubernur seperti itu, yang kemudian itu disosialisasikan kepada masyarakat implementasinya. Nah, dari masing-masing kegiatan yang ada di dalam baik itu reformasi birokrasi maupun reformasi pemberdayaan tentu perlu kemudian disosialisasikan ya, termasuk juga kegiatan penguatan pengadaan barang dan jasa seperti itu. Cuman memang karena kebetulan kami masuk juga dalam tim dan Pokja reformasi birokrasi kalurahan, di situ pelaksanaannya bertahap gitu. Pelaksanaannya bertahap. Jadi dari 16 kegiatan itu ada kegiatan yang mungkin dilaksanakan di tahun 2024 karena mulainya 2024 jadi dimulainya pelaksanaannya itu 2024. Tapi ada yang awalannya dimulai 2025. Kebetulan kalau yang penguatan barang dan jasa di kalurahan itu sebetulnya nanti akan dimulai intervensi itu di tahun 2026 seperti itu. Tapi walaupun nanti akan diintervensi di tahun 2026, kepada perangkat daerah pengampu atau leading sektor itu kemudian didorong untuk sudah memulai mereka merancanakan sebuah program kegiatan terkait, kalau kami di Biro Pengadaan Barang dan Jasa itu terkait dengan penguatannya itu sejak mulai dari tahun-tahun sekarang.
Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu bahan pertimbangan kami bahwa di perencanaan program biro kami itu sudah mulai mempertimbangkan bagaimana kami mensupport atau mendorong apa yang menjadi program Bapak Gubernur di dalam reformasi kelurahan ini, seperti itu. Baik. Ya, kita ke Pak Aslam dulu. Pak, ini kan mengingat namanya saja adalah reformasi, ini berarti kan perubahan dan tujuannya pasti juga untuk ke arah yang lebih baik dan mungkin juga untuk mempermudah juga begitu ya. Ini tanggapan dari DPRD sendiri seperti apa, Pak? Untuk Yogyakarta memang punya spesifikasi khusus ya dibandingkan dengan provinsi yang lain. Di Provinsi DIY itu punya kewenangan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh provinsi yang lain. Salah satunya adalah kewenangan dalam kelembagaan. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, bagaimana diubah berulang kali itu, terakhir tahun 2023, kaitan dengan daerah otonomi khusus termasuk daerah Yogyakarta itu diatur dengan peraturan menteri. Di dalam peraturan menteri dalam negeri sudah dideklar bahwa untuk daerah istimewa Yogyakarta itu kaitan kelembagaan itu mengacu pada undang-undang keistimewaan. Nah, Yogyakarta punya kewenangan untuk mengatur kelembagaan termasuk dalam hal ini adalah desa. Dan ini satu nilai lebih daerah istimewa Yogyakarta punya kewenangan mengelola kelurahan dan kelurahannya, berikut kelembagaannya. Pada saat yang sama juga tanpa mengurangi hak kaitan dengan pemberdayaan desa melalui Kementerian Desa. Jadi ada dua pintu untuk pemberdayaan masyarakat kelurahan dan atau desa kalau di Yogyakarta. Nah, dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah 25-24-45, kemudian revisi RPJMD 23-27 sudah dideklarkan bahwa program strategisnya di visi misi Pak Gubernur itu adalah pembangunan kawasan selatan dan reformasi kelurahan. Tadi sudah sampaikan oleh Mbak Iin kaitan dengan reformasi kelurahan. Ini menjadi peluang menurut saya yang harus disinergikan dengan seluruh pemangku kepentingan. Artinya pemangku kepentingan itu bukan hanya OPD pemberdayaan masyarakat desa, tapi konteks reformasi kelurahan itu harus seluruh OPD terlibat. Maka kemudian tahun kemarin itu DPRD membuat inisiasi perda tentang pembangunan dan pemberdayaan kelurahan dan kalurahan di Yogyakarta. Untuk apa? Untuk mengkoordinasikan, mensinergikan visi misi Pak Gubernur kaitan dengan reformasi kelurahan. Reformasi kelurahan tidak bisa hanya diampu oleh Biro Kesra misalnya, atau diampu oleh Biro Hukum, atau diampu oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, tidak bisa, harus sinergi. Oleh karena itu kaitan dengan kerangka regulasi juga harus dipersiapkan. Satu, peraturan gubernur tentang bantuan keuangan khusus kelurahan dan kelurahan yang dari dana AIS sudah ada. Kemudian perda pemberdayaan dan pembangunan kelurahan dan kalurahan juga sudah ada. Akan tetapi tidak cukup kerangka regulasi ini disusun. Harus ditindaklanjuti dengan reformasi kelembagaannya. Maka kalau tidak salah nanti di Yogyakarta ini akan ada dinas yang berkonsentrasi melaksanakan pengkoordinasian reformasi kelurahan dan kelurahan itu. Nah, berbicara reformasi kelurahan dan kelurahan tentu treatment atau polanya itu tidak sama ketika Pak Gubernur mereformasi OPD. Karena rekrutmennya juga beda. Rekrutmen perangkat desa dengan rekrutmen ASN itu berbeda. Nah, karena dari sisi inputnya juga berbeda, kemudian persyaratan administrasinya juga berbeda, kemudian jenjang pendidikannya juga berbeda. Maksudnya berbeda begini, kalau di ASN itu kan ada golongan 3A, 3B, 3D itu berjenjang sesuai dengan pembinaan. Jadi kelurahan kan tidak ada. Di ASN itu ada sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
Di desa nggak ada, di kelurahan nggak ada spesifikasi SDM yang memenuhi syarat sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Nah, oleh karena itu terkait dengan reformasi birokrasi tentu harus secara komprehensif direncanakan, kemudian juga disesuaikan dengan real kondisi objektif perangkat di kelurahan di daerah Yogyakarta. Artinya database tentang perangkat di kelurahan dan lembaganya itu harus ada dulu. Artinya beban analisis beban kerja, kemudian ketersediaan SDM dari beban kerja itu harus ada dulu. Sehingga ketika kalimat reformasi digulirkan itu, kita sudah tahu, oh beban kerjanya di kelurahan itu sekian. Dengan beban kerja sekian, maka dibutuhkan SDM sekian yang berstandarisasi sekian. Menurut saya reformasi berada di ruang itu. Artinya itu satu basis yang harus kita lalui reformasi kelurahan itu, sehingga tidak serta-merta reformasi itu ora podo karo sing wingi. Kan reformasi tidak serta-merta begitu. Sing penting ora podo karo sing wingi. Hanya sekedar berbeda saja begitu ya. Hanya sekedar berbeda itu jenenge apa-apa tidak cukup begitu. Artinya analisis beban kerjanya seperti apa sih di kelurahan? Dengan beban kerja seperti ini dibutuhkan kelembagaan seperti apa di kelurahan itu. Kemudian spesifikasi SDM-nya seperti apa. Sehingga karena ini jangka panjang, kedepannya menjadi benar-benar apa yang menjadi visi misinya gubernur itu tekan gone. Tidak sekedar beda jeneng, tidak sekedar beda format gitu. Reformasi menurut saya tidak. Dan ini membutuhkan peta jalan yang panjang, dibutuhkan upaya yang panjang, keseriusan seluruh lintas pemangku kepentingan tadi itu. Itu yang pertama kaitan dengan visi misi gubernur reformasi kelurahan. Kemudian spesifik yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai nanti perangkat kelurahan yang dalam tanda petik tanpa mengurangi rasa hormat kami dengan teman-teman perangkat di kelurahan, mereka tidak secara spesifik menguasai atau belum menguasai kaitan dengan pengadaan barang dan jasa yang dipakai parameternya oleh auditor. Nah, di titik ini maka kemudian perlu penguatan sistem, kemudian penguatan manajemennya. Karena peraturan gubernur tentang bantuan keuangan khusus kelurahan dan kelurahan itu menjadi pintu masuknya kewenangan dana keistimewaan untuk ke kelurahan-kelurahan. Jadi sebelum digelontorkan BKK ke kelurahan, ini harus dipersiapkan betul. Jangan sampai nanti perangkat kelurahan itu jadi momok itu, kemudian jadi defend nggak mau mengelola bantuan-bantuan dekonsentrasi dari provinsi, diantaranya dana es itu, karena mereka takut nanti tidak melebu kunjaran misalnya. Itu satu problem yang harus kita antisipasi. Atau sebaliknya, kewenangan untuk pengadaan barang dan jasa diberikan pada kelurahan ini menjadi euforianya perangkat di kelurahan gitu, tanpa dilengkapi dengan skill, kemudian endingnya mereka menjadi pesakitan. Ini kan yang perlu kita hindari. Itu yang tadi saya sampaikan, ada perencanaan yang komprehensif kaitan dengan pengadaan barang dan jasa di kelurahan. Takutnya nanti sesuatu yang memang niatnya adalah positif, tapi jatuhnya malah itu tadi ya Pak ya, mereka takut karena takutnya hal-hal yang buruk itu tadi terjadi begitu. Nah, berkaitan dengan reformasi kelurahan ini sendiri tadi juga sempat disebutkan berkaitan dengan pengadaan jasa, barang dan jasa ini kan juga perlu edukasi juga begitu ya, perlu pelatihan. Nah, ini bagaimana pelatihan atau edukasi yang dilakukan gitu? Iya, baik. Terima kasih. Jadi memang
kalau kita berbicara mengenai implementasi reformasi kalurahan ya, khususnya reformasi birokrasinya gitu, seperti itu. Panduannya sudah ada, yaitu ada peraturan gubernur tadi, terus kemudian juknisnya juga sudah ada, yaitu bentuknya SK gubernur seperti itu. Nah, di dalam panduannya itu terdapat yang namanya rencana aksi, karena kami juga masuk ke dalam tim dan Pokja, tentu kami mengikuti mulai dari tahap penyusunan regulasinya sampai dengan implementasinya sekarang. Nah, di dalamnya itu ada rencana aksi. Jadi betul tadi yang dikatakan oleh Pak Aslam ya, bahwa dalam pelaksanaan reformasi kalurahan itu tidak bisa hanya kemudian diampu oleh satu perangkat daerah, yaitu dinas desa mungkin ya Pak ya, karena dinas desa sekarang, dinas kalurahan di DIY sudah ada seperti itu. Tapi reformasi kalurahan itu adalah kerja-kerja kolaboratif. Kalau bicara di Pemda, kolaborasinya siapa? Kolaborasi reformasi kalurahan adalah itu lintas sektor. Jadi melibatkan banyak sekali perangkat daerah Bapak di pemerintah daerah DIY seperti itu. Kemudian turun ke kabupaten, karena kan berjenjang pelaksanaannya dari provinsi, kemudian kabupaten, nanti kemudian ke kalurahan. Nah, kemudian di kabupaten itu sendiri juga melibatkan lintas sektor, sama dengan seperti yang ada di Pemda DIY seperti itu. Nah, dalam implementasinya itu ada rencana aksi. Nah, itu yang kemudian menjadi pedoman bagi perangkat daerah yang mengampu, karena kegiatannya ada 16 nih. Kemudian yang pemberdayaan ada 5. Nah, itu masing-masing kan punya pengampu. Seperti kami, kegiatan penguatan pengadaan barang jasa kalurahan, kami sebagai pengampunya. Nah, itu ada guidance-nya sudah ada. Jadi ketika kita stop dulu di situ sebentar, karena ini menarik sekali nih ya, berkaitan dengan bagaimana siapa yang mengampu, kemudian guidance-nya seperti apa. Tapi kita harus jeda iklan sejenak, kami akan segera kembali. Kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah harus menjadi buffer dalam ekosistem usaha UMKM, terutama pada tahap awal recovery. Stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Pengadaan barang jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi UMK dan koperasi dalam pengadaan barang jasa pemerintah, serta mempercepat penyerapan APBN atau APBD. Mengatasi kondisi pandemi COVID-19 yang mengancam kesejahteraan ekonomi UMK dan melihat adanya peluang besar keterlibatan UMK dalam pengadaan barang jasa pemerintah, LKPP mengembangkan platform belanja pemerintah yaitu Toko Daring. Toko daring terintegrasi dengan marketplace dan retail daring sehingga belanja pengadaan melalui UMK dapat dilakukan semudah belanja online di marketplace sehingga seluruh UMK yang sudah tergabung dapat langsung bertransaksi dengan pemerintah. Saat ini LKPP sudah bekerja sama dengan 64 marketplace dengan berbagai komoditas barang jasa yang bisa dibeli kapan saja dan di mana saja oleh pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen di seluruh Indonesia. Dengan kemudahan bertransaksi dan opsi pembayaran, serta pengiriman yang bervariasi, telah terlaksana 153.798 paket pengadaan dengan total nilai transaksi 408,5 miliar rupiah. Selama implementasi toko daring, LKPP telah melakukan terobosan dalam menjawab tantangan di lapangan, diantaranya memanfaatkan kartu kredit pemerintah dan fitur pembayaran bertempo untuk menjamin kepastian pembayaran kepada UMK. Melakukan kolaborasi dengan Kementerian Keuangan untuk menaikkan limit transaksi kartu kredit pemerintah dan pemungutan pajak. Kolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan peraturan Mendagri terkait penggunaan kartu kredit pemerintah daerah. Mempermudah pendaftaran marketplace dan retail daring sebagai mitra toko daring termasuk bagi marketplace lokal. Menerapkan program onboarding bagi para UMK lokal pada marketplace di berbagai daerah, bekerja sama dengan asosiasi penyedia, Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi untuk meningkatkan kapasitas UMK untuk go digital.
Saya Adi dari Ayam Taliwang Mbok Sutil. Saya berjualan secara offline udah sekitar 10 tahun ya. Pas awal pandemi itu mulai tergabung dengan online gitu. Kemudian dengan adanya program dari LKPP yang bernama Toko Daring, ini sangat membantu kami para UMKM untuk bisa meningkatkan penjualan karena jumlah orderan itu kan relatif lebih besar. Saya sangat merasa terbantu sekali dengan adanya toko daring ini karena sangat memberikan kemudahan dalam bertransaksi dengan UMK, di mana di sana banyak sekali terdapat pilihan produk sesuai dengan spek dan harga yang kami butuhkan, lalu juga terdapat banyak pilihan untuk metode pembayaran dan pengiriman, mulai dari yang paling cepat yang 1 hari sampai pun ada. Jadi kami sangat merasa terbantu sekali. Terima kasih. Tentunya inovasi toko daring akan terus berlanjut dengan melakukan peningkatan sistem informasi, adaptasi proses bisnis, dan harmonisasi regulasi dengan stakeholder terkait. UMK tumbuh, ekonomi pulih bersama toko daring. Ya, rekan-rekan, terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Dan tadi maaf sekali harus dipotong karena ada jeda iklan, tapi kita lanjutkan. Tadi seru sekali ya masalah bagaimana cara melatih sebenarnya ya. Ada mereka-mereka ini yang memang seharusnya menjadi orang yang mumpuni, begitu kan, di wilayahnya masing-masing. Tadi kan sudah dikatakan ada guidance-nya, kemudian juga siapa yang mengampu. Ini bisa dilanjutkan Mbak tadi pembahasannya. Iya, jadi yang betul sekali, nanti sudah toolsnya sudah terbentuk gitu ya, kemudian sistemnya juga sudah dibangun untuk reformasi kelurahan, tinggal bagaimana implementasinya. Nah kalau berbicara implementasinya itu kan pasti harus ada panduan ya, itu betul. Sudah ada yang namanya rencana aksi. Jadi dari masing-masing kegiatan reformasi kelurahan itu ada rencana aksinya, termasuk juga untuk yang penguatan barang dan jasa di kelurahan seperti itu. Nanti sudah ada rencana aksi per level Mas, jadi misalnya untuk rencana aksinya provinsi itu seperti apa, terus rencana aksinya dari kabupaten apa yang harus dilakukan, itu sudah diberikan panduan di dalam toolsnya tadi, regulasinya, baik itu Pergub maupun keputusan gubernur seperti itu. Jadi kurang lebih gambarannya nanti seperti itu implementasinya. Nah di dalam rencana aksi itu yang nanti ada kegiatan-kegiatannya, mau apa aja nih gitu. Dan dalam hal ini kan memang dari Biro Pengadaan Barang dan Jasa sendiri kan tidak dapat bekerja sendiri ya, ini justru juga tentunya berkoordinasi dengan Dinas PMK KPS daerah Jakarta. Nah ini bentuk koordinasinya seperti apa ini? Baik, terkait bentuk koordinasinya itu kalau kami itu bagian dari tim, dari anggota tim atau anggota Pokja dari reformasi kelurahan atau reformasi birokrasi khususnya kalau kami di Biro Pengadaan. Nah, sebagai bagian dari tim tentu kami harus mensupport ya, karena memang koordinatornya ada di sana. Nanti dari biro Dinas Desa tentu akan menanyakan kepada kami, kemudian program kegiatan apa yang akan dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka mensupport reformasi kelurahan. Nah itu yang kemudian kami harus memikirkan gitu ya, kemudian memikirkan perencanaannya, kegiatan-kegiatan yang nanti akan kami implementasikan dalam rangka melaksanakan kegiatan penguatan barang dan jasa, tapi menyesuaikan dengan kewenangan. Karena kami di Pemda atau provinsi, tentu kewenangannya akan lebih banyak ke melakukan pembinaan dan pengawasan kepada UKPBJ di kabupaten gitu ya, mungkin terkait dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan barang dan jasa yang selama ini dilaksanakan oleh kelurahan gitu ya, dibina dan diawasi oleh kabupaten seperti itu misalnya. Terus kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Asam mengenai TPK ya Pak ya. Nah di dalam kegiatan reformasi atau kegiatan penguatan barang dan jasa di kelurahan juga di situ ada kegiatan yang dalam rangka adalah memperkuat kapasitas gitu SDM dari tim pelaksana kegiatan pengadaan dan barang dan jasa di kelurahan. Terus kemudian memastikan juga bahwa kabupaten itu melakukan pembinaan, pengawasan pengadaannya. Jadi kalau tadi memastikan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa di kelurahan atau di desa ya. Terus yang kemudian diperkuat timnya mungkin dengan bimbingan teknis atau mungkin dengan pendampingan oleh pelatihan langsung begitu ya. Atau
pendampingan oleh UKPBJ kabupaten gitu. Terus kemudian juga pembinaan pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa di kelurahan juga seyogyanya kabupaten sudah mulai aware gitu ke situ, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, tadi dari kelurahan ini langsung kabupaten, peran dari kecamatan ini sendiri seperti apa? Ya baik, kalau dari kecamatan, karena kecamatan atau Kapanewon ya, kalau di DIY itu kan berada di posisi adalah perangkat daerah yang membawai kewilayahan. Jadi memang wilayah-wilayah di kelurahan di DIY itu kan dibawahi oleh Kapanewon ya. Jadi Kapanewon di dalam reformasi kelurahan itu mempunyai peran yang sebetulnya sangat strategis gitu, karena dia akan menjadi semacam hub ya, jadi menghubungkan antara perangkat daerah, atau kalau kita bicara penguatan barang dan jasa berarti Kapanewon berada di posisi untuk menghubungkan UKPPJ dengan kabupaten dengan pemerintah kelurahan kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. Misalnya ada persoalan terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang ada di kelurahan seperti itu, kemudian mengalami kendala, mungkin SDM-nya juga belum memadai misalnya seperti itu. Ketika mereka ada kendala seperti itu, mereka dari pemerintah kelurahan akan berkonsultasi ke Kapanewon misalnya ya seperti itu. Nah, Kapanewon mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan misalnya ke UKPPJ-nya misalnya, ayo kita melaksanakan sebuah rapat koordinasi untuk kemudian membahas terkait dengan pengadaan barang dan jasa X misalnya seperti itu. Jadi fungsinya seperti itu, Kapanewon di dalam implementasi penguatan pengadaan barang dan jasa di kelurahan. Kurang Jadi lebih ini sebuah rantai begitu ya, dari bawah ke atas, dari atas ke bawah begitu ya, berkaitan semuanya. Betul. Baik, lalu bagaimana ini bisa menjamin bahwa khususnya untuk pengadaan barang dan jasa ini bisa efektif, efisien, transparan, gitu, adil, gitu? Iya, baik. Di dalam reformasi birokrasi kelurahan itu kan ada mekanisme monitoring dan evaluasi. Dan ada mekanisme juga asesmen. Nah, untuk monitoring dan evaluasinya itu dilaksanakan di setiap 3 bulan. Nanti akan juga ada asesmen atau penilaian di setiap tahun seperti itu. Jadi dengan pola monitoring dan evaluasi itu nanti akan bisa kita lihat bagaimana sudah ada peningkatan atau belum nih terhadap kapasitas di pemerintah kelurahan terhadap intervensi yang sudah dilakukan oleh baik itu Pemda maupun kabupaten. Dari monitoring itu akan bisa kita lihat. Karena monitoringnya mungkin dengan kita bertemu dengan kabupaten, kalau kami di Pemda gitu ya, bagaimana ada kendala atau tidak gitu ya, atau bagaimana capaiannya akan terbaca di monitoring itu gitu ya. Terus kemudian kendala-kendala di lapangan gitu ya, misalnya tadi Bapak sampaikan bagaimana kapasitas SDM-nya itu juga akan bisa termonitor di situ. Nah, pola monitoring itu yang nanti akan bisa melihat capaiannya sampai sejauh mana dampak dari implementasi kegiatan, dan juga kendala-kendalanya pengadaan misalnya di lapangan seperti apa akan terbaca di situ. Nah, kemudian dari karena sudah mengetahui kendalanya, tentu akan bisa merumuskan sebuah perbaikan atau rekomendasi perbaikan. Nah, kurang lebih kira-kira seperti itu, Mas. Monitoringnya ini bisa dijelaskan secara lebih rinci, mungkin apakah ada datang langsung ke lapangan atau bagaimana? Kalau pola monitoring itu berjenjang, ya. Jadi nanti pola monitoringnya itu dari Pemda DIY melalui tim atau Pokja, atau bahkan juga melalui perangkat daerah sendiri juga tidak apa-apa kepada kabupaten. Nah, nanti baru dari kabupaten yang akan melaksanakan monitoring langsung ke kelurahan seperti itu. Jadi dari hasil monitoring itu nanti yang akan kemudian kita lihat hasil tadi itu capaiannya dan kendala-kendala yang ada di lapangan. Jadi berjenjang seperti itu. Nah, baik, ini kita beralih ke Pak Aslam lagi nih Pak. Pak, ini berkaitan dengan monitoring supaya akuntabilitasnya tetap terjaga, tetap efektif, efisien. Ini bagaimana dari pihak DPRD ini juga pastinya memantau ini Pak? Jadi dalam sistem tata pemerintahan daerah, biro itu supporting system, bukan OPD teknis itu. Sehingga dalam konteks diskusi kita hari ini, Biro PPJ itu menjadi supporting system bagi OPD yang memimpin, yang melideri kegiatan-kegiatan pengadaan barang dan jasa di kelurahan. Tadi beberapa yang sudah disampaikan ada tool, ada itu supporting system.
Bagi siapa? Bagi OPD yang menjadi leader dalam pelaksanaan pemberdayaan kelurahan dan kelurahan. Siapa itu? Ya Dinas Pemberdayaan Kelurahan. Itu leadernya. Anggotanya siapa? Ya OPD terkait. Jadi dalam konteks diskusi kita hari ini itu tentu Biro PPJ bukan pada posisi leader. Dia menjadi supporting system. Supporting system bagi OPD pemberdayaan kelurahan, kemudian OPD terkait. Iki loh supporting sistemnya seperti ini nih. Kemudian nanti tentu akan dievaluasi oleh Biro PPJ. Karena yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa itu yang menguasai ya teman-teman di Biro PPJ kaitan dengan pengembangan ekonomi di Provinsi DIY yang menjadi supporting sistemnya Biro Ekonomi. Nah, ini yang perlu saya sampaikan di forum diskusi. Jangan sampai nanti kemudian ada pemahaman yang meminta Biro. Biro menjadi supporting system. Pada siapa? Pada OPD yang memimpin kegiatan reformasi kelurahan dan kelurahan itu. Itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian yang terkait dengan koordinasi khusus spesifik kaitan dengan pengadaan barang dan jasa itu yang menjadi PR tentu selain tadi itu koordinasi lintas OPD pemangku kepentingan terkait di level Pemprov, itu koordinasi dengan kabupaten kota sebagai pembina di tingkat level kabupaten. Ini penting saya sampaikan, jangan sampai ada istilah pemahaman teman-teman kabupaten kota, reformasi kelurahan kan dari provinsi. Jadi kami ini kan hanya ngewangi gitu. Ngewangi kira dijak ora gitu ya. Sense belonging ini penting. Merasa ndarbeni bahwa visi misinya gubernur itu ya harus include di dalam visi misinya bupati dan wali kota di DIY. Gak bisa dong bupati wali kota itu punya visi misi tersendiri di wilayahnya yang berbeda dengan visi misinya gubernur di wilayah kabupatennya masing-masing. Ini penting kita sampaikan di diskusi kita hari ini karena jangan sampai visi misinya gubernur ini sing merasa memiliki hanya OPD di provinsi. OPD di tingkat kabupaten juga harus bersinergi, merasa punya. Sehingga ketika ada supporting system dari biro, ini otomatis mengalir koordinasi dengan kabupaten kota. Ini penting menurut saya karena sampai hari ini masih ada beberapa ya tanda petik, meskipun saya tidak bisa sampaikan. Ada istilah program-programnya provinsi itu tidak banyak didarbeni oleh teman-teman di OPD di kabupaten. Saya nggak tahu ini apakah komunikasi timbal baliknya itu kudu provinsi sing jawil sing ngundang atau kabupaten kuwi harus juga jawil duluan, tapi ini butuh koordinasi yang komprehensif dan kualitatif kaitan dengan implementasi visi misi gubernur. Sekali lagi untuk menghindari tadi itu, aku kan visi misinya gubernur dari kabupaten, dari provinsi. Kami kabupaten ya dijawil, daerah dijawil ya rasah. Itu tidak boleh seperti itu. Artinya sinergi oleh kabupaten kota itu harus dilakukan. Bukan hanya oleh Pemprov, tapi juga oleh bupati dan wali kota terhadap OPD-nya masing-masing. Karena ini kerja besar, khususnya di daerah Yogyakarta itu. Nah, kembali ke pengadaan barang dan jasa di kelurahan tadi itu. Nah, menurut saya memang selain tool dan beberapa supporting system yang sudah disampaikan tadi, di kabupaten kota itu ada yang berkonsentrasi khusus yang kaitan dengan penguatan pengadaan barang dan jasa. Kemudian kalau di kelurahan selama ini usaha sudah bagus, pengadaan barang dan jasa itu melalui TPK, tim pelaksana kegiatan, untuk menghindari menghindari konflik kepentingan. Menurut saya pengadaan barang dan jasa itu kan nggak cukup kerja administrasi. Kalau kerja administrasi itu kan catat yang kamu kerjakan yang kamu catat, itu kerja administrasi. Tapi pengadaan barang jasa kan nggak cukup seperti itu. Ada aspek
kepatutan yang harus diperhatikan di situ. Tidak cukup hanya mencatat apa yang dikerjakan, mengerjakan apa yang dicatat kan tidak cukup. Ada aspek kepatutan. Contoh misalnya proyek di kelurahan, tidak mungkin kan kemudian di situ pelaksanaan lurah, sing blonjo lurah, sing laporan lurah. Ya memang di laporan tertentunya bisa detail gitu. Le blonjo no catatane, sing dibelanjake sesuai karo catatan sing direncanake. Tapi nek sing blonjo lurahe, sing nglaksanake lurahe, itu kan dari aspek kepatutan kurang. Dan itu berpotensi terjadi konflik interest. Jadi dalam konteks pengadaan barang dan jasa itu butuh spesifikasi skill, sehingga prinsip akuntabilitas dan transparansi itu bisa benar-benar terjaga. Untuk apa? Untuk bagaimana agar kepala daerah bisa mempertanggungjawabkan secara transparan sesuai dengan kaidah-kaidah akuntabilitas dan transparansi publik gitu. Itu yang menurut saya penting, ada perkuatan sistem di kelurahan. Sekali lagi butuh sinergi dengan pemerintah kabupaten kota. Tidak cukup dinas pemberdayaan kelurahan dan kelurahan di DIY itu mengampu sekian 400 sekian kelurahan dan kelurahan. Nggak cukup, SDM-nya nggak cukup untuk melakukan pembinaan. Tentu harus ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota dan Kapanewon dan Mantren. Itu di situ. Dan selain itu kita akan membahas juga apakah mungkin ada sistem aplikasi sederhana yang digunakan oleh pemerintah kelurahan ya, khususnya ya terkait dengan perencanaan, pelaporan begitu. Tapi kita jeda sejenak dulu ya. Ya, tetaplah bersama kami rekan-rekan. Dalam melayani masyarakat, negara perlu berbelanja barang dan jasa, baik untuk pembangunan, baik untuk pemeliharaan. Disinilah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah hadir untuk mengatur proses pembelanjaan anggaran negara demi kesejahteraan bersama. Dengan sistem pengadaan terdigitalisasi yang dikembangkan oleh LKPP, proses belanja barang dan jasa tidak lagi manual seperti dulu. Sekarang, pejabat pembuat komitmen, yakni seseorang yang tersertifikasi, bisa berbelanja secara digital melalui katalog elektronik. Di dalamnya, barang dan jasa bersaing secara terbuka, sehingga negara bisa mendapatkan kualitas terbaik dengan harga yang bersaing. Katalog elektronik mengutamakan produk dalam negeri dan UMKM, agar belanja pemerintah yang besar banget itu makin menggerakkan ekonomi bangsa. Dan tentunya, karena digital, semua proses ini berlangsung transparan dan tercatat, meminimalkan penyalahgunaan. Pembangunan dan penyelenggaraan negara baik dari desa, kota, selalu membutuhkan proses pengadaan yang efektif dan transparan, sehingga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita kawal pengadaan yang tepat, cepat, bersama masyarakat. Ya, pemirsa, kita sudah memasuki sesi terakhir. Ini diskusi atau bincang-bincang kita bersama dengan Bu Iin dan juga Pak Aslam. Tadi kita membahas tentang reformasi kelurahan, tepatnya adalah berkaitan dengan penguatan pengadaan barang dan juga jasa begitu ya. Sudah dijelaskan tadi bagaimana alurnya dan siapa saja yang terlibat, karena ini juga membutuhkan dari atas sampai ke bawah ya, ini kerjasama semuanya. Baik, berkaitan dengan aplikasi mungkin yang digunakan oleh pihak kelurahan, khususnya ini apakah ada aplikasi tertentu yang mereka gunakan untuk merencanakan sampai ke tahap laporan ini, Bu Iin? Iya, baik. Terkait dengan pengadaan barang dan jasa di kelurahan ya, memang sejauh ini belum ada atau belum menggunakan aplikasi ya secara khusus, karena memang aplikasi yang diinisiasi oleh LKPP ya dari pusat itu ada e-katalog seperti itu, baru sebatas digunakan oleh pemerintah daerah. Tapi memang di dalam program penguatan barang dan jasa di kelurahan gitu, nanti kami akan ada kegiatan ya, mungkin semacam awalannya untuk tahun ini
yaitu kegiatan FGD ya, seperti itu, seminar gitu yang nanti melibatkan dari unsur UKPBJ kabupaten gitu ya. Juga ada nanti dari unsur pengadaan dan barang dan jasa yang ada di kelurahan. Yang itu temanya adalah terkait dengan mendorong digitalisasi pengadaan barang dan jasa di kelurahan. Cuman bentuk digitalisasinya nanti apakah kemudian akan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh pemerintah atau kemudian menggunakan aplikasi yang dari mungkin dari lainnya gitu ya, seperti MBIS atau apa, itu yang nanti kemudian akan kita bahas, kita diskusikan seperti itu. Untuk di DIY akan seperti apa arahnya dari digitalisasi pengadaan barang dan jasa yang ada di kelurahan seperti itu. Nah, kemudian selain daripada FGD, di tahun ini kami juga akan melaksanakan semacam bimbingan teknis. Itu yang tadi kita bahas ya. Nanti seperti apa sih, walaupun nanti baru akan dimulai 2026 ya Pak ya, tapi kami setidaknya sudah menginisiasi pelaksanaannya di tahun ini gitu ya. Nanti ada bimbingan teknis terkait dengan digitalisasi pengadaan barang dan jasa di kelurahan, atau mungkin juga bagaimana penguatan barang dan jasa yang ada di kelurahan secara umum. Jadi seperti itu kira-kira gambaran perencanaan kegiatan kami di Biro PBJ untuk mendukung reformasi kelurahan di DIY terkait dengan penguatan barang dan jasa di kelurahan, maupun dalam konteks bagaimana sih digitalisasi yang ada di pengadaan barang dan jasa yang ada di kelurahan. Kira-kira seperti itu, Mas. Mengingat ini pun juga program yang berkelanjutan, pastinya kan ini butuh evaluasi juga. Untuk evaluasi ini biasanya dilakukan seperti apa, dan untuk kurun waktunya mungkin berapa bulan atau periodenya seperti apa ini? Ya, kalau sementara ini kan kami masuk ke dalam tadi yang saya sampaikan tim dan Pokja ya, untuk monitoring dan evaluasinya tentu kami mengikuti pola yang atau sistem yang sudah terbangun di dalam program reformasi kelurahan, yaitu 3 bulanan seperti itu. Kalaupun nanti kemudian kami mempunyai inisiasi untuk melaksanakan baik itu monitoring maupun evaluasi yang sifatnya mungkin lebih intens gitu ke kabupaten gitu ya, itu tentu akan menjadi bahan pertimbangan kami. Kami akan melihat juga situasi bagaimana sih kondisi pengadaan barang dan jasa yang ada di kelurahan, baik itu dari sisi SDM-nya tadi yang disampaikan tim pelaksana kegiatan pengadaannya seperti apa, kapasitas dari sisi SDM-nya, terus kemudian kepatuhan terhadap penerapan prinsip-prinsip atau kaidah pengadaan barang dan jasanya itu sejauh ini itu seperti apa, terus kemudian faktor-faktor resiko gitu ya pengadaan barang dan jasa yang ada di kelurahan itu sejauh ini seperti apa, tentu itu akan menjadi bahan identifikasi. Tapi untuk tahap awal tahun ini tentu kami mungkin akan lebih banyak kegiatannya itu tadi yang sifatnya masih general, bagaimana memetakan kondisi pengadaan barang dan jasa di kelurahan dan melakukan identifikasi serta edukasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa di kelurahan dalam konteks penguatan seperti itu. Kalau kendala yang biasa ditemui beberapa waktu belakangan ini apa? Kendala terkait mungkin dari pihak kelurahannya sendiri untuk melakukan pengadaan ini, pengajuan pengadaan ini bagaimana? Oh ya, baik. Kalau kendala ya, karena sebetulnya kan kegiatan ini baru akan kemudian kita laksanakan tahun ini, Mas. Jadi kalau sejauh ini kendala sih belum kemudian kami identifikasi ada kendala ya, karena selama ini koordinasi kami dengan UKPBJ di kabupaten juga baik ya, berjalan dengan lancar. Jadi sejauh ini belum kami temukan kendala yang berarti ya. Mungkin nanti kalau sudah kita lakukan kegiatan di lapangan, baru nanti akan kita temukan kendala-kendala bagaimana sih konteks pengadaan barang dan jasa, terutama juga ada kebijakan perpajakan yang baru misalnya seperti itu nanti akan terbaca ketika kami sudah mengimplementasikan kegiatan kami. Baik, ya. Beralih ke Pak Aslam. Ini Pak Aslam berkait dengan anggaran ini ya. Ini adalah sesuatu yang sensitif ya kalau kita sudah bahasnya anggaran ini. Ini melihat anggaran yang ada khususnya untuk reformasi kelurahan yang berkaitan dengan untuk pengadaan barang dan jasa ini sendiri, apakah untuk anggaran reformasi kelurahan ini sudah sesuai, kemudian sudah efisien atau bagaimana ini Pak? Jadi begini, reformasi pemerintahan daerah itu hari ini sudah berusia 25 tahun. Itu saja menurut beberapa pengamat
itu masih jauh dari panggang. Artinya sudah berusaha 25 tahun nih usaha reformasi pemerintahan daerah ini. Artinya yang berjuluk reformasi ini memang harus butuh waktu panjang. Dan butuh check and balances. Ada penyempurnaan di dalam proses. Nah, dalam konteks pemerintahan daerah saja itu di tengah jalan kan banyak regulasi-regulasi yang kemudian rencana yang di awal itu harus menyesuaikan regulasi yang baru. Kemudian menyesuaikan kondisi ekonomi yang berkembang pada proses berjalannya 25 tahun itu. Nah, demikian juga reformasi kelurahan. Reformasi kelurahan ini butuh waktu panjang. Nah, menurut saya RPJMD yang sekarang ini saatnya kita meletakkan pondasi. Bagaimana agar pondasi yang kita letakkan di RPJMD sekarang ini benar-benar bisa menjadi pijakan bagi RPJMD berikutnya. Nah, terhadap pertanyaan bagaimana konteks anggaran gitu, tentu karena kami ini kan Komisi C ini mitranya kerja Biro PPJ. Nah, dalam konteks pelaksanaannya nanti, itu pelaksananya leadernya kalian adalah Dinas Pemberdayaan Kelurahan dan Kelurahan. Nah, ruang kami adalah memberikan supporting pada Biro PPJ yang memberikan supporting system kepada OPD terkait. Nah, dalam konteks itu DPRD memberikan supporting sepenuhnya. Komitmen politik DPRD terhadap reformasi kelurahan itu full. Artinya kalau dalam konteks anggaran tentu kami akan memberikan support kaitan dengan digitalisasi. Kemudian kalau perlu misalnya SDM, pengadaan SDM tentu akan kami support gitu. Termasuk pengadaan SDM baik di kelurahan maupun di provinsi dan juga di kabupaten. Seluruh kebutuhan terkait dengan reformasi kelurahan tentu akan kami support di DPRD. Karena menurut saya ini Yogyakarta harus bisa menunjukkan kepada dunia bahwa reformasi kelurahan ini menjadi satu-satunya jalan exit pembangunan masa depan. Jadi kalau kaitan dengan pembangunan anggaran bisa kita delivery ke kelurahan sebagai basicnya pembangunan pemerintahan daerah, maka tentu ini akan menjadi percontohan bagi daerah yang lain. Karena kalau semuanya tertumpu di pemerintah provinsi, ini berat. Dengan memberikan ruang kepada kelurahan, itu akan menjadi ringan kaitan dengan capaian-capaian rencana pembangunan jangka panjang daerahnya provinsi sendiri. Karena kalau hanya dipikul oleh OPD provinsi saja, ini berat. Nah, dengan diratakan, diseringkan ke kelurahan, mulai dari anggarannya, perkuatan fiskalnya kita perkuat, birokrasinya kita perkuat, sampai dengan pengadaan barang dan jasanya kita serahkan itu akan menjadi harapan RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah sampai dengan 2045 ini akan ada percepatan. Nah, RPJMD sekarang itu menjadi dasar kegiatan-kegiatannya, menjadi dasar bagi RPJMD tahun berikutnya. Saya sepakat dengan Mbak In tadi, tentu yang dikerjakan oleh masa periodisasi RPJMD sekarang ini tidak bisa serta-merta menjadi ukuran sukses tidaknya reformasi kelurahan. Karena harus bertahap. Apa yang dilakukan di masa kerja RPJMD sekarang ini menjadi dasar penyempurnaan untuk kerja-kerja reformasi kelurahan, khususnya pengadaan barang dan jasa di RPJMD berikutnya nanti. Nah, kalau ini Pak, terkait dengan transparansi, kalau sudah masalah dana kan pasti juga ujung-ujungnya ada ke transparansi ini. Dari DPRD sendiri apakah juga mendorong Pemda sendiri untuk melakukan transparansi terkait dengan dana yang digunakan ini untuk reformasi kelurahan, khususnya untuk penguatan pengadaan barang dan jasa, dan juga mungkin dari DPRD juga ada tindakan tertentu agar ini publik juga bisa terlibat aktif dalam hal ini begitu Pak?
Tentu selalu kita dorong. Jadi kalau kita harapan kami, maka tadi digitalisasi itu termasuk misalnya rencana pengadaan di Kelurahan X untuk tahun berikutnya misalnya. Itu ada sirup di kelurahan. Cuma tadi saya yang disampaikan Mbak Yin tadi, apakah nanti bentuk aplikasi digitalnya itu melalui MBIS, penyemuraan di MBIS atau apa, ya mungkin nanti kita serahkan sepenuhnya kepada teman-teman di eksekutif untuk membuat format itu. Tapi intinya bagaimana pengadaan barang dan jasa di kelurahan itu bisa transparan mulai dari perencanaan. Misalnya tadi itu, kalau di pemerintah provinsi dan kabupaten ada yang namanya SIRUP, Sistem Informasi Umum Pengadaan. Ya itu tadi itu sejak awal. Jadi besok tahun 2026 pemerintah provinsi mau ada program proyek apa saja itu di bulan Desember itu sudah mulai bisa diakses. Nah demikian juga di kelurahan dalam konteks transparansi, nah iso ya begitu. Di Kelurahan X itu di bulan Desember itu besok tahun anggaran sesuk kelurahan itu kan ada pengadaan barang dan jasa apa wae. Belanja konstruksinya apa, belanja ATK-nya apa itu. Sehingga masyarakat bisa ikut partisipasi. Itu dalam perencanaan transparansi. Kemudian dalam pelaksanaannya misalnya ada SK Gub atau Pergub yang menjadi acuan bagi entah itu nanti TPK atau apa bentuknya, biar teman-teman kelurahan itu ono sing dicekeli. Dengan dasar sing dicekeli itu dia bisa melakukan upaya transparansi dan akuntabilitas. Kemudian juga untuk memberikan support, jangan sampai teman-teman di kelurahan justru takut nanti ketakutan mbangane kok nek awak dhewe sing ngelola malah ade sing nanggung jaran ya. Tapi dengan adanya Juknis, kemudian ada sistem aplikasi itu bisa memberikan supporting bagi teman-teman di kelurahan, baik Pak Lurahnya sampai dengan pelaksana pengadaan barang dan jasanya. Dan apakah dengan ini berarti kita bisa mengatakan adanya program ini sendiri ini semakin meningkatkan kualitas untuk pelayanan masyarakatnya, kemudian juga pengelolaan dari pemerintahannya sendiri begitu Pak? Ya, karena begini, kan kadang-kadang sekarang ini di kelurahan ya karena memang belum ada sistem tadi, belum ada aplikasi, sehingga masyarakat belum bisa memotret pengadaan yang kelurahan itu kayak apa sih itu. Belum ada media aplikasi yang masyarakat secara umum bisa memotret. Kalau di Pemprov Kabupaten kan sudah ada sirupnya, siapa lelang, siapa pemenang lelangnya, pelaksanaan siapa kan sudah dilihat di aplikasi. Untuk yang kelurahan kan belum ada. Sehingga yang beredar di masyarakat itu jari ini, duitnya di kayak kan kemudian tidak fair. Jadi ini seperti tadi dikatakan reformasi, dan reformasi tidak hanya berbeda saja ya Pak ya, jadi ini menujunya ke arah yang lebih baik pastinya begitu. Nah ini kalau dari DPRD DIY sendiri ini melihat program ini sendiri, bagaimana cara untuk mengevaluasinya kalau dari sudut pandang DPRD DIY sendiri? Toolnya sudah ada di Perda. Jadi Perda pemberdayaan kelurahan dan kelurahan. Jadi di situ sudah ada kabupaten harus bagaimana, provinsi OPD di kelurahan, OPD di tingkat provinsi harus bagaimana, kemudian kelurahan dan kapanewon kementerian harus apa, itu sudah toolnya di Perda tentang pemberdayaan kelurahan. Tinggal dirijennya nanti. Mengorkestrasinya. Tinggal dirijennya nanti bagaimana orkestrasi reformasi itu sendiri. Masing-masing biro memberikan supporting system. Dalam diskusi kita hari ini, Biro PPJ memberikan supporting system terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa. Indikator bahwa kegiatan ini sukses dan tidak ini seperti apa ini Pak? Kalau indikatornya kan setiap tahun ada report. Setiap tahun ada report, ada LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah yang disampaikan ke DPRD.
dan itu sudah audited, gitu, sudah teraudit oleh BPK. Sehingga dari laporan tahunan itu kita bisa mengurai, kemudian temuan-temuan dari auditor seperti apa saja, kemudian tindak lanjut dari temuan itu seperti apa, itu didokumen LKPJ. Setiap tahun kita selalu membahas bersama-sama dengan gubernur dan perangkat daerah dokumen LKPJ itu. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Ini kita beralih sejenak ke Bu Iin. Bu Iin, ini kan mengingat bahwa kelurahan di DIY ini pun juga ada banyak begitu dengan kondisi situasi yang berbeda-beda begitu ya. Dari mungkin ya termasuk jaraknya juga berbeda dengan pusat gitu dan situasi yang berbeda. Ini apakah nanti bisa diyakinkan bahwa semuanya ini akan memiliki kesempatan yang sama memadai dalam program ini gitu? Baik. Terkait dengan itu ya Mas ya, jadi memang reformasi kelurahan gitu ya dilaksanakan itu secara masif kepada 392 kelurahan yang ada di DIY. Jadi waktu itu amanah dari Pak Gubernur gitu, jadi pimpinan kami juga waktu itu juga disampaikan bahwa sifatnya tidak piloting gitu, seperti itu. Sama juga dengan kegiatan penguatan di masing-masing sektor, terutama mungkin di kami yang penguatan barang dan jasa kelurahan. Jadi diharapkan nanti implementasinya masif di 392 kelurahan. Tapi memang kalau kita berbicara terhadap kegiatan dari masing-masing perangkat daerah, kami kan harus mempertimbangkan kami punya anggaran gitu ya, seperti itu. Nanti ini bisa menjangkaunya berapa kabupaten gitu, atau kalaupun misalnya 4 kabupaten, tapi bisa menjangkau berapa kelurahan, bisa seperti itu. Tapi kalau apa namanya ya, terkait dengan semangat gitu ya, semangat implementasinya itu adalah masif di 392 kelurahan dengan karakter yang berbeda-beda. Nah makanya dulu waktu awal pelaksanaannya gitu ya, itu kan ada asesmen, namanya asesmen awal, termasuk mengasesmen memetakan kondisi pengadaan barang dan jasa di kelurahan. Itu ada mekanisme, itu ada di awal pelaksanaan. Jadi di situ akan terlihat apa namanya, di situ terlihat bagaimana kualitas dan kapasitas dari masing-masing kelurahan ada, datanya itu ada, seperti itu, sehingga itu menjadi pondasi gitu ya, dasar dari masing-masing perangkat daerah termasuk kami Biro PBJ nanti akan melakukan langkah intervensinya itu di masing-masing kabupaten atau di masing-masing kelurahan itu kira-kira seperti apa. Nah, kalau berbicara terkait dengan anggaran, betul nanti disampaikan reformasi kelurahan juga ada anggarannya seperti itu ya, supporting, karena ini kerja kolaborasi, ada supporting dari pemerintah daerah atau provinsi ada, terus kemudian juga kabupaten, karena tadi betul yang disampaikan Pak Aslam bahwa ini bukan kerjanya pemerintah daerah, tapi milik bersama, baik itu pemerintah daerah, kemudian kabupaten juga, jadi ada supporting juga idealnya dari kabupaten gitu ya, karena dari RPJMD provinsi atau Pemda akan turun ke juga RPJMD kabupaten seperti itu ya. Jadi apa namanya, dari masing-masing level itu mensupport anggaran dan kegiatan yang nanti bisa menjangkau kelurahan-kelurahan yang ada di wilayahnya yang dengan berbeda-beda karakter seperti itu. Oke, baik, dan tidak terasa ini 1 jam kita sudah ngobrol, dan ini berarti waktunya saya juga minta untuk para narasumber kita ini meringkas sedikit begitu apa yang sudah kita bicarakan selama hampir 1 jam ini. Mungkin dari Bu Iin dulu ini Bu, mungkin bisa disampaikan ini tentang penguatan pengadaan barang dan jasa di kelurahan ini seperti apa Bu secara singkat? Iya baik, karena memang penguatan pengadaan barang dan jasa di kelurahan ini didasari atas bagaimana arahan ya atau amanah dari Bapak Gubernur bahwa sektor-sektor atau bidang-bidang yang ada di pemerintahan kelurahan, baik itu dari sisi birokrasi maupun pemberdayaannya, harapannya dengan adanya reformasi kelurahan itu nanti dikuatkan. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa mungkin dengan reformasi kelurahan itu tidak kemudian membebani kepada pemerintah kelurahan gitu ya, karena dilaksanakan dengan secara sederhana gitu ya, tapi mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap perbaikan baik itu tata kelola pemerintahan maupun pemberdayaan masyarakat di desa seperti itu. Jadi harapannya dengan adanya program penguatan barang dan jasa di kelurahan ini nanti pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa di kelurahan bisa
lebih meningkat lagi, kemudian dari sisi SDM-nya juga bisa lebih baik lagi, sehingga potensi-potensi atau resiko-resiko terjadinya baik itu penyalahgunaan atau temuan-temuan terhadap proses-proses pengadaan barang dan jasa di kelurahan itu dapat diminimalisir. Terus kemudian juga dari aspek perencanaan mungkin ya nanti bisa lebih transparan dari pemerintah desa, karena semangat reformasi kelurahan itu juga kan mendampingi gitu ya, mendampingi kelurahan ini agar lebih baik lagi gitu ya. Jadi nanti harapannya dalam proses perencanaannya itu lebih transparan, kemudian juga bisa mengoptimalkan potensi yang ada di masyarakat di lingkungan kelurahannya. Harapannya dampak yang nanti akan juga dirasakan seperti itu gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Bu Win. Dan ini terakhir Pak Aslam, mungkin bisa disampaikan ini merupakan program yang bagus, tapi seperti Bapak bilang tadi bahwa reformasi itu tidak sesederhana hanya berbeda saja. Gitu. Mungkin yang harus digarisbawahi ini apa saja Pak? Singkat saja Pak. Jadi pengadaan barang dan jasa di kelurahan itu konsekuensi logis dari turunan program reformasi kelurahan. Ya. Akan tetapi kebijakan menyerahkan ruang pengadaan barang dan jasa di kelurahan itu harus diikuti oleh sistem dan aplikasi yang familiar dan aware dengan SDM perangkat di kelurahan yang existing hari ini ada. Agar apa? Agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kelurahan itu tidak berimplikasi negatif bagi perangkat di kelurahan itu sendiri. Gitu. Saya garisbawahi aplikasi dan sistem yang familiar dan aware terhadap SDM kelurahan yang hari ini memimpin di kelurahan. Karena hari ini uji coba pelaksanaan reformasi kelurahan khususnya kaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Sekali lagi agar tidak berdampak negatif terhadap perangkat organisasi di kelurahan itu sendiri. Apa yang sudah berjalan kegiatan pengadaan barang dan jasa di kelurahan hari ini, menurut saya itu menjadi pijakan pintu masuk. Artinya reformasi itu tidak harus serta-merta yang penting ora podo karo hari ini. Misalnya sekarang ada TPK. Menurut saya tidak harus serta-merta TPK dihilangkan. Misalnya kalau TPK itu bagus, tinggal TPK itu diberdayakan dengan sistem, diberdayakan dengan aplikasi. Artinya reformasi tidak harus diterjemahkan merombak yang sudah ada mengganti yang baru. Menurut saya tidak begitu. Karena kadang-kadang kalau tidak dimanai begitu, kemudian seolah-olah kita itu tidak reformasi gitu, pada karo ini. Jadi menurut saya reformasi tidak harus dimaknai begitu, tidak harus dimaknai merombak yang sudah ada. Jadi kalau sekarang misalnya sistem pengadaan barang dan jasa yang barang dan jasanya itu yang sudah ada dengan TPK, dievaluasi saja. TPK itu kelemahannya di mana, kemudian yang perlu disempurnakan seperti apa. Tapi saya sepakat bahwa pengadaan barang dan jasa biar tidak terjadi konflik interest itu jangan melibatkan perangkat kelurahan di dalam pengadaan barang dan jasa. Baik. Terima kasih banyak Pak Aslam dan terima kasih banyak Bu Iin ya sudah berbincang bersama kami di sini selama 1 jam. Dan dengan demikian maka bincang-bincang kita pada hari ini terkait penguatan pengadaan barang dan jasa di kelurahan dalam rangka pelaksanaan reformasi kelurahan daerah istimewa Yogyakarta harus berakhir begitu. Dan akhir kata berarti saya Arga Dumadi mohon undur diri dan sampai ketemu lagi. Jadi kamu setuju dengan harga yang akan kita ajukan? Nggak masalah. Yang penting marginnya cukup. Tapi jangan lupa sertakan dana tanda kutip agar penawar mulus. Halah, zaman gini kok masih pakai tanda kutip segala. Sekarang itu zamannya transparansi, Bung. Untuk memperbaiki sistem pengadaan, pemerintah mendirikan LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Alah, paling sama aja. Siapa yang bayar, dia yang dapat tender. Nah, inilah yang ingin dihindari. Pemenang tender dipilih berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan dalam sistem lelang yang adil dan terbuka.
Kalau kita memang penyedia yang berkualitas, nggak perlu takut bersaing. Kalau kita nggak berubah juga, kapan majunya pengadaan? Untuk info lebih lanjut, silahkan buka www.lkpp.go.id. Untuk kesejahteraan bangsa. LKPP, wujudkan pengadaan yang kredibel untuk kesejahteraan bangsa.